Hi writers, welcome to new session of our podcast, MBC Podcast. Masih bersama saya di sini Miss Hardi, MC kesayangan kalian. Oke, dalam session kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Kali ini kita kehadiran bintang tamu salah satu alumni dari Monak Bali Candidasa, ada Mr. Bojes Daniana. Halo Mr. Halo. Jadi perkenalkan, nama saya Bojes Daniana, saya alumni dari Monak Bali Candidasa. Oke, satu langsung perkenalan diri ya Mister ya. Tanpa ini udah langsung ini harus to the point. Oke Mister, mungkin bisa dijelaskan sekarang kesibukannya apa sih, kerja di mana sekarang Mister? Dengar-dengar udah jadi bar manager ya di salah satu beach club yang paling famous katanya di Bali. Standar. Jadi untuk saat ini saya bekerja di Iniki Hospitality, yaitu tentunya di bagian bar yang ada di Melasti yang namanya Tropical Temptation Beach Club. Jadi saya di sana posisinya sebagai bar manager. Sebagai bar manager. Oke, mungkin bisa dijelaskan kepada writers kita, penonton kita, awal karir, perjalanan karirnya seorang Mr. Bojes Daniana ini seperti apa sih? Dulu mengawali kuliah di Monak Bali Candidasa, kemudian di sana bukan jurusan bar sih. Uniknya di sana saya dulu ngambil jurusan Food and Beverage Service, kemudian training salah satu waktu bintang 5 ya di Nusa Dua. Nah, di sana training di berbagai macam posisi, dari server, kemudian di bar juga, room service, banket, semua saya pelajarin. Pada akhirnya selesai training saya mulai bekerja dan menemukan sesuatu yang baru, itu challenge baru. Saya harus menjadi leader atau kapten di salah satu bagian dari hotel yang dimiliki di Legian ya. Sana ada coffee shopnya dan saya dipercaya sebagai kaptennya di sana, membawahi barista-barista. Mau nggak mau saya harus belajar juga di sana. Nah, akhirnya dari sana saya mulai belajar tentang barista dulu, baru start dengan bar dan lain sebagainya. Dan next property saya pindah di bagian food and beverage supervisor. Jadi ada kitchen juga di sana, kemudian ada barnya, ada banket, ada room service, kemudian ada restoran. Dan pada next perjalanan, nah di sana saya baru menjadi seorang asisten bar manager, kemudian baru sampai sekarang jadi bar manager. Wow. Pengalamannya luar biasa ya Mister ya, udah dapat mencoba berbagai macam posisi tadi bilang ya, dari awal dari mengawali seorang waiter menjadi barista, kemudian sekarang jadi di bagian bar. Wow, keren sekali ya, tepuk tangan semuanya. Wow, 3.000 orang ya tepuk tangannya. Oke Mister, itu tentang perjalanan karirnya ya, sampai akhirnya ada bisa di sini. Kalau boleh tahu alumni tahun berapa Mister? Ini rahasia ya. Nggak bisa di-spill ya? Nggak boleh di-spill. Yang jelas saya alumni Monak Bali Candidasa dan saya sangat bangga sebagai alumni karena beberapa tahun ini kan kita sering kerjasama ya. Jadi sering saya datang ke kampus untuk memotivasi adik-adik di sini. Jadi narasumber kebetulan di beberapa pas session kita Mister ya, waktu BCB yang terakhir waktu BCB ya. Nah, kesibukan selain menjadi seorang bar manager, sekarang apa nih kesibukan? Cukup banyak ya. Banyak yang jelas untuk saat ini selain menjadi bar manager di Tropical Temptation Beach Club, saya juga menjadi ambasador dari Iniki Hospitality, manajemen atau manajer yang manajerialnya ya, yang membawahi dari berbagai macam properti yang ada di Bali. Salah satunya Tropical Temptation Beach Club. Kemudian saya juga sibuk fokus di dunia player, bartending, dan mixology. 2022 jadi tahun yang luar biasa sih, karena saya mengikuti banyak kompetisi pada saat 2022. Jadi, bisa di-spill mungkin beberapa kompetisi yang pernah diikuti, terus menyabet juara berapa? Oke, jadi thank you. Jadi salah satunya itu tahun kemarin 2022 mengikuti kompetisi yang mixology Arab Bali, kemudian ada juga yang di Bar Nation. Di Bar Nation saya kemudian juara 3, kemudian beberapa kompetisi saya juga pernah jadi juara champion juga pernah, kemudian di Flair juga pernah jadi juara juga. Nggak bisa sebutnya sih, terlalu kurang lebih ada 11 kompetisi yang saya ikuti 2022, jadi cukup padat. 2022 11 kompetisi. 11 kompetisi dan podiumnya
berapa ya? 8 podium. Oh my god. Sisanya podium 1, 2, 3 itu podium, dan 4, 5 hampir menyentuh podium. Hampir menyentuh podium. Oke. The latest championship or competition that you have joined. Yang terakhir itu di Taman Ujung. Taman Ujung. Yes, Taman Ujung. Sana kebetulan saya jadi juaranya. Juara berapa, Mister? Juara 1. Juara 1. Oke. Di sana juga saya membawa nama alumni juga, karena banyak support dari kampus Monax, kemudian dari outlet juga, dan manajemen. Jadi cukup membanggakan sih. Oke, wah kan sangat inspiratif sekali Mister ya ceritanya. Sebelum podcast juga kita tadi dapat ngobrol-ngobrol, Mister katanya Benar. sangat panjang ya perjalanan karirnya, sampai pernah dulu jadi security juga Mister ya. Mungkin Wah. boleh diceritain itu ceritanya sampai bisa jadi security terus banyak banget gininya tuh gimana Mister? Wah, itu pengalaman yang keren ya. Jadi mungkin banyak juga alumni atau mungkin yang sedang bekerja ya di hospitality tentunya pada tahun 2020 ya, pada saat pandemi COVID. Di sana mau nggak mau karena banyaknya yang harus di-cut, jadi saya juga sebagai salah satu staf masih kerja di Kuta ya. Di sana harus merangkap. Jadi selain fokus di food and beverage service-nya, di barnya saya juga harus fokus di security in charge, pernah jadi front office, langsung merangkap jadi PA, pernah Public attendant. pernah juga. Jadi seru sih pengalaman itu, karena pandemi mau nggak mau kita harus mengambil pekerjaan sih untuk bertahan ya, dan ya seru sih. Seru ya. Nah dari pengalaman itulah yang mengantarkan Mister ada di posisi sekarang ini ya. Saya rasa nggak cuma saya aja sih, semua juga yang kerja di hospitality pasti mengalami masa itu pandemi. Mungkin ya bedanya ada di tempatnya kali ya. Sama kuat nggak kuatnya. Oke ya. Mau bertahan nggak Yes. berkarir di Betul. pariwisata gitu, atau mau pindah haluan itu bagi Mister ya. Oke Mister, ngomong-ngomong nih Mister, kan minat anak-anak untuk kerja ke kapal itu sangat tinggi gitu. Nah kalau dari Mister Boja sendiri ada nggak keinginan untuk bekerja ke kapal? Wah, kalau kerja ke kapal sangat tinggi sih minatnya ya. Jadi dulu tuh ini waktu selesai pendidikan di Monax ya, saya training, kemudian tawaran untuk mau berangkat dan sebagainya. Kebetulan tawaran saat itu adalah ada di hotel. Jadi ya udah di hotel dulu cari pengalaman. Kemudian udah bekerja di sana, lama-lama terusan. Dan untuk niat berangkat pasti masih ada. Mungkin tinggal tunggu waktunya, atau mungkin tetap di stay di Bali. Kita lihat aja ke depannya. Karena hidup itu Nggak pasti ya, Yes. masa depan itu tidak ada yang tahu. kita tidak bisa menentukan. Oke, benar ya, benar sekali Mister ya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan Mister dapat bilang tuh kayak dapat terpuruk ya waktu pandemi, terus sekarang udah mulai perlahan mulai rising ya, mulai bangkit gitu benar. Mister ya. Mungkin bisa diceritakan ke Brighters kita titik terendah dan juga pencapaian terbesar yang menurut Mister sudah berhasil dicapai itu apa? Keren, pertanyaannya keren sekali. Sulit untuk dijawab. Oke. Masa terburuk ya, saya bilang masa terburuk dulu. Mungkin sebalik lagi yang saya bilang tadi, masa terburuk di pandemi, dan itu semua orang juga pasti ngalamin, terutama yang di hospitality. Itu masa terburuk saya. Pernah merangkap kerjaan, habis itu di PHK juga mengalami PHK, kemudian menganggur, kemudian setelah menganggur mengalami operasi ya, kemudian sakit juga. Sesar atau operasi apa Mister? Ya ada suatu penyakit ya, bukan perut ini ya, bukan perut besar ya, enggak sih, tapi ada sedikit something wrong ya. Jadi dioperasi, kemudian di PHK sudah dioperasi sendirian, dan pada saat itu Operasi sendiri tuh nggak, maksudnya ya ngoperasi sendiri atau gimana Mister? nah, jadi operasi di rumah sakit sendirian, jadi jauh dari keluarga ya. Jadi bukan sendirian, tapi jauh dari keluarga. Merantau ya Ya, Mister. saya merantau, kemudian di sana bertahan juga dalam hitungan beberapa bulan saya harus bisa bertahan. Sedangkan BPJS kan nonaktif waktu itu karena habis di PHK. Jadi benar-benar berjuang dengan sendiri untuk membiayai tersebut, dan pada akhirnya di akhir tahunnya ya, dari 2021 kurang lebih itu mulai memikirkan untuk
berangkat ke luar negeri. Pas itu ada tawaran, namun kendalanya di visa. Jadi akte lahir atau kakak juga bermasalah. Jadi wah belum rezekinya nih ke sana. Akhirnya mencoba keberuntungan yang lain, bekerjalah ke Dibis Club dengan lamaran dan keterima di sana. Dan untuk pencapaian terbesar, mungkin ini buah hasil kerja keras dan kesabaran sih ya menurut saya. Karena pada saat pandemi itu masa terpuruk saya fokus belajar nge-player lagi, saya fokusin lagi lebih serius. Kemudian saya kebetulan juga melanjutkan kuliah juga. Saya melanjutkan kuliah juga. Di mana Mister kalau boleh tahu? Salah satu kampus yang ada di Bali. Jadi saya nyari sarjana manajemen ya. Jadi belajar manajer. Nanti saya nggak tahu saya bisa jadi GM. Kita nggak pernah tahu ya kan? Ya. Sekarang udah jadi manajer ya. Sekarang udah persiapkan. Jadi saya sisihkan tabungan untuk kuliah lagi, dan selanjutnya terus belajar improve pada akhirnya terima di salah satu beach club yang ada di Bali pada saat itu yang nekat opening, dan saya jadi pre-opening team, dan sampai sekarang sampai di sana. Dan 2022 adalah titik benar-benar start ya. Saya nggak mau itu dijadikan kayak titik puncak karir saya, nggak mau. Jadi saya bilang itu adalah titik awal kebangkitan sih atau perjalanan untuk kedepannya. Jadi 2022 saya mengikuti banyak kompetisi dan Mas Tongkare sering juga podium, kemudian dipercaya untuk menjadi brand ambassador dari Inipi Hospitality, kemudian dipercaya juga dapat promosi dan menjadi bar manager, dan seru sih. Jadi dunia yang saya impikan dari awal saya terjun di hospitality sudah tercapai, dan tentunya cita-cita kecil saya ingin menjadi guru sebenarnya. Yes. Okay. Ini belum pernah discuss ya? Belum gimana ya? Jadi saya tuh pengen jadi guru pas kecil ya. Jadi waktu kecil ditanya sama guru maunya jadi jadi guru. Karena kok keren aja gitu kan. Nah akhirnya nggak ada jalan. Ke hospitality lah larinya. Kenapa bisa akhirnya ke pariwisata? Ya, karena itu kan kendala biaya ya. Jadi orang tua saya lebih pendidikannya tuh bukan cara mendidiknya ya, tepatnya cara mendidiknya itu sedikit keras dan tegas. Jadi diwajibkan untuk mandiri sejak dini, dan akhirnya pas SMA mulai ke hospitality, dan kuliah pun saya di hospitality di Monax. Tapi tetap mimpi saya dari orang tua akan tetap berjalan walaupun nggak di negeri. Mungkin saja bisa saya sharing di tempat kerja, dan Tongkare terwujud. Saya bisa sharing itu di tempat kerja. Saya harus nge-training tim-tim saya. Udah dikasih kesempatan juga beberapa kali ke kampus Monax Bali untuk sharing dengan para adik-adik di sini. Itu keren. Jadi senang gitu. Oke. Sangat inspiratif Mister ya. Saya nangkep ini word of the day sih, ini bisa jadi Mister ya dari apa yang Mister sampaikan itu, bahwa jangan jadikan sesuatu yang berhasil kita capai itu sebagai puncak akhir dari pencapaian kita, tapi itu adalah awal ya. Keren banget sih itu, kayak jadi quote of the day ya Mister ya. Wah, oke. Nah, kalau boleh tahu Mister, sebelumnya Mister tuh kepikiran nggak bisa ada sampai di titik sekarang ini? Sebenarnya nggak sih. Nggak ya? Nggak sih. Karena ya benar-benar ajaib sekali. Tiba-tiba udah ada di titik yang sekarang nggak nyangka, tapi tetap bersyukur, sangat bersyukur. Makanya sampai saat ini pun saya ingin membantu banyak adik-adik di kampus Monax khususnya, dan di staff-staff saya, tim-tim saya support untuk bisa lebih maju juga. Karena tanpa mereka saya nothing. Ya, seorang leader tanpa nahkodanya, harus punya nahkoda sendiri, punya tim sendiri. Oke, Mister. Nah, seperti yang kita sudah tahu, Mister udah tahun 2022 aja udah 11 kali ikut kompetisi. Itu pasti punya signature drink sendiri, Mister ya, signature cocktail sendiri ya. Banyak sih, cukup banyak, dan ya karena setiap kompetisi kita harus membuat sesuatu yang baru ya. Jadi kalau saya lebih ke ekstrimnya, cuma ekstrim masih masuk akal sesuai konsep dari kompetisi tersebut. Kalau sebelumnya kan pernah pakai yang kemarin ya pas champion itu yang di Taman Jung itu memakai anchovy atau ikan teri ya, gerang sebaliknya anchovy. Sebaliknya gerang. Ya, Inggris yang bisa gaulnya. Jadi memakai itu tapi pairing. Jadi sebagai peneman ya. Dan itu belum dipakai dan saya udah memakai itu. Memperkenalkan itu.
ekstrim banget ya, nggak kepikiran. Pernah babi guling juga pernah, kulit babi guling. Yes, itu pas kompetisi di Karangasem juga yang Kota Amalpura. Itu pakai kulit babi guling. Jadi apanya itu Mister? Peneman minum garnish sekaligus bisa. Garnish. Oke. Kalau tokek goreng udah kepikiran Mister? Itu cukup ekstrim Mister. Mungkin tokeknya mau nangkap sini dulu ya baru digoreng. Kayaknya ini ya. Jangan dong. Ini udah cantik-cantik ini bilang tokek. Jangan, ya. Idola para mahasiswa. Ini dia. Ya, makasih Mister. Kayaknya Mister deh idola para mahasiswa ya. Perlu Kayaknya ya. kita ya. Oke deh, Mister. Mungkin Yes. bisa dimention ya, your best signature cocktail itu apa? Untuk saat ini ada satu yang favorit buat saya sih. Yang Karena- ada tokek gorengnya? Bukan. Bukan. Yang ada ancovinya. Oh, anchovy. Jadi ini beberapa kali pakai kompetisi dan Stongkare jadi best cocktailnya. Kemudian untuk sekarang juga lagi ikut kompetisi ya. Ada di salah satu produk yang mengadakan kompetisi tingkat nasional. Udah ikut serta juga dan cocktail ini saya bawa. Jadi itu base-nya pakai lokal ingredient, semua lokal ingredient. Itu saya beri nama Bali Bumbung. Bali Bumbung. Bumbung. Bumbung, yes, bumbung. Bumbung itu mana ya? Apa ya? Bambu ya, batang bambu. Zaman dahulu kan itu dipakai jadi ini apa namanya? tempat penyimpanan kayak minuman atau arak lah ya. Ya, untuk prosesnya itu pengambilan. Jadi saya terinspirasi itu. Oke, Bali Bumbung Yes. ini berarti sekarang sedang mengikuti kompetisi tingkat nasional. Yes. Oke, kapan gimana itu teknis kompetisinya? Itu online sih, online. Kita kirim video dan administrasinya sudah lengkap dan nanti tinggal proses penjurian dari pusat Jakarta. Nanti diumumkan tanggal 30 Januari. Sementara kalau bisa masuk nominasinya saya langsung ke Jakarta. Ya, kalau tidak bisa di Bali. Langsung di Bali ya, semoga hasilnya terbaik Mister ya. Bersama membangun Bali, membawa lokal ingredients. Yes, memperkenalkan Bali di internasional. Betul ya. Keren banget sih. Oke, Apa Mister, lagi? kita ada challenge nih. Wah, Siap nggak nih? Ready for the challenge? Challenge apa nih? Buat minuman, cocktail Mister. Ready nih buat ini dengan ingredients yang sudah kita sediakan. Siap. Siap ya? Oke, kalau gitu langsung aja. Kita masuk bar nih. Oke, lihat kalau Mister. Mana? Pause. Tara. Salabim tadi nggak ada, sekarang udah ada ingredientsnya Mister. Jadi kita Kaget. kaget kan sama saya juga kaget tiba-tiba udah ada aja di sini ya. Terima kasih untuk tim supporting tim content creator Yang ya. tidak terlihat. Tapi ada. Nanti mungkin bisa ditambahkan efek-efeknya. Oke, Mister. Jadi kita akan challenge Mister membuat cocktail dengan bahan yang sudah kita sediakan. Di sini ada sirup, jus, kemudian ada spirit dan ada juga garnishnya. Oke, mungkin bisa 3 detik berpikir kita mau buat apa. Sudah. Oh, sudah. Oke, kalau gitu langsung aja, Mister, kita challenge Let's go. untuk membuat signature cocktail. Membuat cocktail ya, Yes. berdasarkan bahan yang sudah ada. Apa, Mister? Wah, ini udah masuk ya. Oke, Mister. Jadi step pertama, Mhm. cuci tangan. Oh, cuci tangan. Ayo, ya. Oke. Sudah? Step number 2, gimana nih, Mister? Udah kebayang kira-kira mau bikin apa? Sudah sih, tinggal ya campur-campur aja lah ya. Campur-campur aja ya. Ya. Oke. Saya nggak perlu bantuin kan? Saya cuma. Oke, cuma lihat aja. Oke. Anggap jadi tamu Oke, spesial. Tolong nanti ditambahkan Efek ya? sound effect Sound bikin effect. di beach club ya. Tolong ya. Asik. Asik. Wah. Itu ya. Jangan banyak-banyak. Flavor sudah sama. Oke, ini sekarang mau buat apa ya? Oke, tadi kan udah ada sirup, sana ada jus juga. Kemudian ada spirit. Jadi saya cek sirupnya sih ini udah enak sih karena sirup bubblegum sama strawberry, ada jus. Ini saya cek tadi jusnya adalah apple juice, sama yang di sini adalah fresh lemon juice and spirit yang dikasih. Ini baunya white rum. Benar apa nggak? Benar ya? Benar ya, cuma dicium aja udah langsung tahu Mister ya. Ya sebelum syuting kan udah dicek dulu. Nah.
khas dari sesuatu minuman ya. Kayak sirup apa. Jadi semakin sering kita mencium aroma, semakin kita tahu. Alright, next. Oke, next. Apa nih, Mister? 3. Oke. Sirup ya. Ini sirup dulu. Serius sekali. Oke, saya ini lagi fokus nih. Tumben saya melihat orang bikin koktail di depan mata saya langsung ya. Catnya pakai 20 ml. Ini ada jus. Cuma 2 mili, Mister? 20 ml. Oh, 20 mili. Sorry. Ini. Untuk jus Jusnya? 30. 30. Saja. Fresh. Ini fresh lemon juice ya yang kasih. Ini 15 ml untuk server. Spiritnya. Ya. 1 liter aja dulu. Mau mabuk? Ya. Nah, kita masih ada podcast nih. 45. 45. Wah. Checking. Oh ya, saya punya ingredient rahasia nih. Jadi, Sekarang nggak rahasia lagi ya? Karena oh iya, kita udah sudah dibongkar tahu jadinya. ya. Jadi saya punya liquid, cuma di sini sebagai pengganti telur biar ada creamy. Wanita kan sukanya yang manis, sweet, creamy, Iya, benar. seperti yang buat. Jadi ini mewakili. Jadiin aja deh. Oke. Kalau Itu mau beli, rasa- hubungi saya. Ini resep rahasia ya. Nah, ini bagian seluruhnya kalau membuat koktail. Apa tuh? Ya, sih. Mau sakit? Enggak ya? Dry shake tanpa ice. Oke. Smile. Baru tambah ice. Dry shake ya. Itu ada ice-nya, ice. Jadi karena kita tadi pakai liquid untuk mengganti dari si ini ya telur ya. Emang beneran ada telurnya kalau bikin ini? Boleh, bisa. Kita pakai putih telur. Ini baru. Wah. Wow, beneran ada foamnya, Mister ya? Mau coba? Boleh. Tes dulu sebelum minuman ke tamu. Kita dulu minum. Then what's next? Ini kita buang dulu. Yes, setelah ini, voila, Wow. tinggi. Ini kira-kira apa nama minumannya, Mister? Saya belum mikir apa itu namanya ya. Dari warnanya kayaknya udah bisa ketebak mungkin namanya. Karena kuantitinya pas, jadi pas. Pinknya cantik, Mister ya kayak saya cantiknya. Stop it. Get some help. Apa dong, Mister? Pinky Sky mungkin ya. Bebas sih, mau dikasih nama apa yang penting masih masuk akal aja. Ini garisnya tadi dikasih merah, Baby Iya, nah. line. di atasnya saja. Oke, wow. And done. So pretty ya. Oke, boleh saya coba, Mister? Yes, enjoy, drink. Thank you ya, thank you. Pinky Pretty ya namanya bagus ya. Pinky Pretty. Ya. Oke. Cheers everyone. Sorry ya, jangan ini ya. Saya mau minum dulu, coba dulu, Mister ya. Wah tegang nih, tegang. Wow, rasanya bubble gum. Strawberry-nya dapet banget, enak banget, Mister. Yes, karena sirup yang udah dikasih. Wah, enak banget nih. Emang dia emang skill bar manager emang beda ya. Enggak juga sih. Oke, congratulations Mister. You pass our challenge ya. Oke, gimana Mister perasaannya? Setelah kita challenge, berikan challenge yang gampang pasti ya. Awesome ya, aman. Oke, mungkin bisa dijelasin dulu Mister ini koktailnya ini kayak gimana sih? Tadi kan udah dikasih ingredient ditentuin, kemudian juga namanya apa tadi? Pinky Pinky Pretty. Pretty ya, sesuai dengan Mister tadi. Tapi agak merah dikit nggak apa-apa lah ya. Pinky Pretty. Oke, to ready red pretty mungkin Mister. Yes.
Oke. Tadi metode yang digunakan untuk membuat kutipnya ini apa aja, Mister? Jadi cuma di shaking aja sih, dry shake, kemudian di shaking with ice, kemudian juga dituang langsung di gelas. Itu simple but nice. So nice and yummy ya misalnya. Gitu. Oke deh. Jadi, Tadi gimana pesan-pesannya setelah minum? Nah itu yang penting nih. gini Mister, kayak luar biasa Balik nih, langsung. aku yang jadi hostnya sekarang. Oh, Gimana oke. pesan-pesan setelah minum ini? Enak sih, creamy, ada rasa Yang pernah ada? creamy-nya ini. Jangan Mister, nanti ini air mata mengalir Mister. Oke, jadi enak sih, ada rasa bubble gumnya, strawberry-nya kerasa banget. Enak sih, ini untuk orang yang nggak bisa minum bisa enjoy sih. Soalnya saya nggak terlalu koktail, nggak terlalu gini. Biasanya minum itulah ya. Yakul ya kayak gitu Mister. Oke, skip. Oke, itu dia perbincangan seru kita guys bersama dengan Mr. Bojes dan Helena. Tak terasa kita udah ada di penghujung Wah. sesi kita kali ini. Singkat sekali. Mister. Singkat ya, oke. Jadi kita adain podcast 3 hari 2 malam. Keren. Keren ya? Oke. Mister, sebelum kita mengakhiri sesi podcast kita kali ini, mungkin bisa diberikan sedikit motivasi ya, untuk writers kita yang sekarang sedang training dan juga memulai perkuliahan, dan juga para alumni di luar sana yang masih berjuang untuk mewujudkan mimpinya. Jadi saya udah memikirkan asik. Udah memikirkan Ya, dari kapan ini memikirkan? Sebentar. Ya jadi ini ya, sebelumnya sedikit quotes ya, sedikit motivasi juga buat teman-teman semua. Jadi saya percaya sama ini sih, hal ini saya bawa sampai sekarang. Ini mungkin pernah kalian dengar di manapun, mungkin di sosial media atau mungkin senior-senior kalian atau dosen kalian udah pernah bilang ini. Jadi ini dia. Apa itu? Ya. Jadi ketika kita bekerja di bidang apapun, profesinya apapun, jika kita diberikan kesempatan 5 menit dipercaya untuk melakukan sesuatu hal atau diberi kesempatan apapun itu, lakukan secara totalitas dan maksimal, dan ambil kesempatan 5 menit itu. Karena kita tidak pernah tahu 5 menit itu mungkin akan merubah hidup kita selamanya. So good. Ya, jadi buat adik-adik semuanya, teman-teman, rekan-rekan, buat kita semua, jadi apapun itu kesempatannya kita bisa melakukan secara maksimal di bidang apapun ya, itu akan ketika kita memberikan yang maksimal, maka nanti juga akan hasilnya maksimal. Ya, itu yang saya percaya sampai sekarang. Keren banget ya Mr. Bojes dan ini. Ya khususnya buat teman-teman yang lagi training dulu harus berikan yang maksimal di sana, nanti bisa dipromot nanti di sana. Keren juga. Bahas menulis Ya. planning kedepannya apa ya, untuk membangun relasi planning kedepannya kayak gimana? Oke, saya sebenarnya udah memikirkan ini sih dari beberapa waktu sebelumnya. Hal tersebut yaitu adalah mungkin akan jadi kejutan nih buat kita semua, terutama yang sudah kuliah di Monax sebagai kandidat dan yang sudah alumni, bahkan yang mau masuk nantinya. Jadi ini sudah dibicarakan juga dengan Pak Tua Dia, kemudian juga beberapa pihak, nanti siap disupport juga. Nanti kita akan setongkare jika diberi kelancaran di tahun ini, mungkin dalam waktu yang sangat dekat kita akan launching yaitu MBC Bar Generation. MBC Bar Generation. Ya, jadi itu MBC itu kan Monax Bali Candidase Bar Generation. Jadi nanti setiap generasi yang kuliah di sini nanti kita akan wadahi, kemudian kita sharing session, kemudian ya kita kencangkan lagi lah ya skill-skillnya, knowledge-nya untuk membangun Karangasem dan Bali nantinya. Dan setiap ada kompetisi, mereka lah yang akan jadi orang terdepan untuk kompetisi. Cita-cita yang sangat saya cita-citakan dari beberapa waktu yang lalu, dan semoga tahun ini bisa segera terrealisasi Mister ya. Terima kasih banyak loh Mister. Ya. Mister ini salah satu sosok pemuda yang giat ya, sepertinya ingin membangun Karangasem khususnya di bidang bartender ya. Luar biasa sekali. Kabupaten kita perlu orang-orang seperti Mister ini yang punya motivasi tinggi untuk membangun Karangasem. Karangasem satu.
Ingat, join nanti kalau udah mau kuliah di kampus Monat Bali Candi Desa nanti bisa join, tentunya ketemu sama saya. Oke, sama saya juga. Oke, terasa Mister kita udah ada di penghujung sesi podcast pada kali ini. Terima kasih banyak untuk Brighters yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga stay tune on our YouTube channel Monat Bali Candi Desa, dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, subscribe video ini. Oke, see you on the next podcast. See you.